misalkan BPJS apakah bisa meng-cover untuk penyakit tersebut, bisa langsung menghubungi 0821 32 33 1639. Waduh, ini nggak bisa masuk ya Pak, nggak bisa masuk. Halo? Halo? Speaker aja Bapak. Ya. Halo? Ya, salam. Oke. Ya. Kok ini suaranya? Aduh. Iya, gimana tahu? Iya. Alergi. Alergi. Oh, apakah bisa? Penyakit kulit yang sering kambuh gitu Bu ya? Iya, alergi Bapak. Alergi yang sering kambuh. Mbak siapa Bapak namanya dulu siapa nih Mbak, namanya Mbak? Mbak Alia. Mbak Alia dari Wadangan. Iya, iya. Ada yang lain Mbak Alia? Oh gitu ya, nanti akan dijawab Bu Dokter ya. Ya, nanti yang akan langsung dijawab oleh Bu Dokter masalah tercovernya dengan oleh BPJS itu Mbak ya. Oke. Ini sami-sami Mbak Alia. Waalaikumsalam. Ini dari Mbak Alia Bu Dokter. Oke. Mbak Alia di Wadangan ini menanyakan tentang penyakit alergi ya. Iya. Supaya tidak sering kambuh, apa yang harus dilakukan? Dan pertanyaan kedua, apakah itu bisa menggunakan BPJS tadi? Iya, terima kasih Mbak Alia atas pertanyaannya. Untuk mengenai penyakit alergi, apakah bisa sembuh total dan tidak kambuh-kambuhan dan bisa tercover BPJS? Nah, untuk penyakit alergi itu sendiri memang yang namanya alergi ya biasanya pasti akan bisa kambuh jika terpapar oleh faktor pencetus. Jadi jika diobati pada saat itu biasanya akan sembuh. Hanya saja jika kontak dengan alergennya maka bisa kambuh kembali Mbak Alia. Jadi ya pasien harus menerima dan mengetahui itu supaya apa? Bisa mengendalikan pencetusnya dan bisa mengetahui penanganannya agar tidak menjadi berat. Karena penyakit alergi ini penyakit pada orang-orang yang sensitif, yang biasa dicetuskan bisa dari faktor makanan atau kontak alergi, misalnya ya produk yang berbau parfum. Jadi biasanya kita sarankan menggunakan produk-produk dengan menggunakan produk bayi, biasanya kan lebih aman, seperti ya terserah mereknya apa saja, biasanya lebih ke produk bayi. Jadi penyakit alergi ini sebenarnya tidak usah perlu dikhawatirkan, karena kalau terlalu dikhawatirkan justru akan sering kambuh. Karena selain makanan, produk-produk alergen, stres atau kecapean juga memicu jadinya alergi atau dermatitis. Iya. Jadi nggak usah terlalu ini gimana sih, penyakitnya akan lebih suka muncul gitu kan. Iya. Terus apakah tercover BPJS? Kalau tercover BPJS pastinya iya, hanya saja menggunakan BPJS itu pasti ada tahapan-tahapannya Mbak. Yaitu yang pertama, karena memang peraturan dari pemerintah harus ada jenjangnya. Yang pertama kita bisa melakukan pengobatan ke puskesmas terlebih dahulu. Nah, dari pihak puskesmas akan memberikan terapi-terapi standar yang sudah berlaku sesuai dengan tata laksana yang sudah ada atau sesuai SOP yang sudah ada. Nah,
biasanya akan diobati dan diamati selama beberapa waktu. Nah, apabila dengan pengobatan dari puskesmas tersebut tidak ada perubahan, misalnya kontrol pertama, kedua, ketiga, biasanya baru akan diberikan rujukan oleh pihak puskesmas. Gitu sih Mbak Alia. Jadi memang harus tahapan. Makanya kenapa masyarakat itu selalu datang ke saya, "Loh dok, kok kelamaan dok di puskesmas?" gitu. Nggak sembuh-sembuh. Ya jadi mungkin ya himbauan kepada para tenaga kesehatan saja, kalau memang sudah beberapa kali kontrol tapi tidak mengalami perbaikan, kemudian memburuk bahkan, ya ada baiknya untuk memberikan rujukan supaya ya kasihan pasiennya nggak sembuh-sembuh juga kan, terganggu atau kualitas hidupnya akan terganggu dengan gatalnya, misalnya gangguan tidur pastinya akan berkurang seperti itu. Dengan syarat sudah dilakukan tata laksana sesuai standar yang berlaku. Karena kita tahu memang bahwa pengobatan di puskesmas itu lebih terbatas. Jadi obat-obatnya terbatas, maka dari itu ada sistem rujukan. Karena otomatis di rumah sakit obat yang tersedia biasanya akan lebih lengkap. Gitu saja sih Bapak. Begitu nggih Mbak Alia? Ya, Mbak Alia tadi sudah dijawab oleh Ibu Dokter. Kemudian nanti kalau kurang jelas bisa di RSUD ya, pandangan atau nanti menunggu kalau Ibu ini sudah praktek ya. Dijemput nanti. Baik, kemudian ada WA belakang pakai 8100 ya, sekian 1891. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari Ana di Wadu Gedung Tuban. Yeah. Ana di Wadu Gedung Tuban mau tanya, apakah nanti pada saat saya ke praktek Ibu Dokter di Jepang, apakah harus membawa rujukan dari dokter umum? Sekian, terima kasih. Salam dari Waduh Tuban. Ya, monggo dari Mbak Ana. Iya. Monggo dijawab dulu. Iya baik, Pak Midu. Terima kasih Mbak Ana atas pertanyaannya. Nah, ini dia kendalanya. Penggunaan BPJS itu harus mendapat rujukan berjenjang dari instansi-instansi pemerintah. Jadi tidak bisa dilakukan ke tempat praktek. Biasanya kalau yang spesialis itu belum kerjasama. Kalau misalnya pribadi bisa ya? Kalau pribadi tetapi tidak bisa menggunakan BPJS. Iya, pribadi langsung. Nggak bisa Mbak Ana kalau misalnya ini, tapi tanpa menggunakan BPJS dalam arti umum. Tapi kalau Mbak Ana mau menggunakan BPJS, itu memang harus ada rujukan berjenjang. Nah, yang memutuskan apakah penyakit tertentu itu perlu mendapatkan rujukan adalah dari vaskes pertama. Vaskes pertama itu bisa puskesmas atau klinik vaskes pertama. Gitu nggih Mbak Ana. Jadi kalau nanti kecepu, ya jenengan tidak usah repot-repot berlama-lama dapat rujukan, tetapi hanya saja tidak bisa menggunakan BPJS. Gitu nggih Mbak Ana. Iya, Mbak Ana sudah jelas ya Mbak Ana. Nanti boleh ya untuk menunggu sampai Ibu Dokter praktek ya. Saya kira sudah jelas, karena kalau BPJS kan tetap ada prosedurnya. Iya. Kalau BPJS ada prosedurnya, kalau misalnya dilakukan yang monggo, mulai dirujukan dari puskesmas, nanti bisa diproses untuk BPJS-nya. Kemudian ini dari Tisya di Sidomulyo, mau tanya, kulit wajah saya yang sensitif seperti bintik-bintik hitam. Aduh,
telepon gak? Sebentar ya, ini sementara akan telepon dulu. Halo. Oh, masih telepon. Ini selanjutnya tadi yang saya Tisya Sidomulyo mau tanya, kulit wajah saya yang sensitif seperti bintik-bintik hitam atau flek. Di loudspeaker Bapak mungkin. Iya. Halo. Iya. Iya, selamat sore. Dari Ibu siapa ini? Iya, alamatnya mana Bu? Pak. Oh iya iya. Gimana Bu? Hmm. Ya. Ya ke dokter barangkali ya. Oke. Iya iya. Iya iya. Gitu. Sudah. Oh gitu aja. Oke, siap siap. Nanti ini sudah dicatat sama Ibu dokter ya, nanti akan dijawab ya. Gitu. Iya. Salam Panjarejo ya. Baik, oke. Soal dulu. Saya lanjutkan tadi untuk yang Tisya tadi sempat hampir mirip nih, binti-binti hitam. Iya, Bapak ya. hampir Hampir mirip sama pertanyaan masalahnya Tisya. ya. Iya. Ini tadi Tisya Sidomulyo, Cepu ya. Mau tanya, kulit wajah saya sensitif seperti bintik-bintik hitam atau flek. Apa penyebabnya dan apakah yang harus dilakukan? Terima kasih untuk Ibu dokter. Ya. Panggil sama. Iya. Atau dijawab dulu ya? Dua ini ya? Iya, karena memang mirip, jadi mungkin sekalian, biar nggak dua kali jawab ya. Jadi pertanyaan Mbak Tisya sama Mbak Ulan ini sama-sama kasusnya yaitu flek wajah. Flek hitam. Iya, kasus yang banyak dialami para ibu-ibu dan biasanya khawatir sekali dengan keadaan. Karena biasa sangat mempengaruhi kepercayaan diri baik di masyarakat dan dengan suami pastinya. Nah, apa sih yang menjadi penyebab dari flek hitam ini? Nah, flek hitam ini biasanya memang banyak faktor atau multifaktorial. Penyebabnya bisa dari faktor hormonal, bisa juga dari paparan UV, atau pemakaian produk yang tidak sesuai dengan karakter kulitnya. Iya, misalnya nih ya, kontrasnya. Pemakaian krim yang pemutih yang mengandung hidrokuinan jangka panjang itu justru pada penggunaan jangka panjang yang tidak diawasi oleh dokter justru akan menyebabkan flek. Karena merek itu kan banyak Bu ya, merek untuk kecantikan banyak sekali juga. Ada yang cocok, ada yang enggak terhadap sensitivitas kulit seseorang itu. Iya, bisa jadi awalnya yang di kulit sensitif, terus dia menjadi kegatal, eritem. Nah, dari eritem itu pun bisa berubah menjadi hitam. Tapi ini namanya jadi hiperpigmentasi pasca inflamasi. Nah, kalau karena flek ini memang penanganan yang utama, yang pertama kita harus rajin memakai tabir surya. Karena paparan matahari terutama UVB pada siang hari itu adalah musuh utama pasien-pasien yang flek. Iya, benar sekali Bapak, ultraviolet. Kemudian hormon, makanya pada ibu-ibu yang mengalami hamil itu biasanya kadar fleknya itu akan lebih tinggi karena dipengaruhi beberapa hormon yang memicu terjadinya flek pada wajah.
termasuk Akibat hamil tadi. penggunaan Bawaannya. kontrasepsi yang mengandung hormonal seperti KB yang suntik itu juga akan mempengaruhi beratnya flek di wajah. Jadi pemakaian tabir surya itu sangat utama. Kemudian kita dapat melakukan perawatan dengan menggunakan krim. Nah, yang perlu kita perhatikan dalam penggunaan krim adalah memang benar sekali bahwa tata laksana untuk menghilangkan flek kita akan memberikan racikan yang mengandung hidroquinon. Hanya saja penggunaan hidroquinon itu sebaiknya di bawah pengawasan oleh dokter. Penggunaan jangka panjang terus-menerus justru akan menimbulkan flek itu sendiri, apalagi jika terjadi ochronosis eksogeni, jadi flek hitam yang dikarenakan penggunaan krim, apalagi dirangsang dengan UV. Nah, ini akan lebih sulit sekali. Nah, apabila penggunaan krim-krim malam biasanya mengandung whitening yang aman itu berupa AHA, kojic acid, arbutin. Nah, paling baik apabila disesuaikan dengan advis dokter karena kan dilihat dulu dengan kondisi wajahnya seperti apa saat itu. Kemudian kita bisa melakukan beberapa tindakan treatment antara lain dengan peeling, kemudian mesoterapi, kemudian yang paling terkini saat ini itu dengan menggunakan metode laser. Nah, RSUD Padangan sendiri itu sudah memiliki laser yang berasal dari Amerika, sudah cukup baik untuk saat ini, di mana rumah sakit sekitarnya itu memang belum ada, Bapak. Jadi mungkin para ibu-ibu muda yang mempunyai flek sudah pengobatan kemanapun dan kemudian bandel, monggo bisa ketemu saya di RSUD Padangan, bisa kita lakukan tindakan laser. Tapi kita harus melakukan edukasi yang benar-benar ke pasien bahwa setelah tindakan laser atau treatment sebaiknya hindari paparan ultraviolet yang berlebihan. Kemudian dalam waktu 2-3 hari pasca laser memang biasanya menipis, bisa sampai 60-80%. Kalau faktor hormonal pada pasien itu tidak ada, ya ibaratnya seperti tato ya. Kalau tato itu kan pigmen pada kulit ya, salah satunya juga dengan metode laser. Pasca laser dia tidak akan tumbuh karena apa? Pigmen yang dihasilkan itu dari luar, jadi memang dimasukkan. Nah, kalau melasma ini faktor hormonalnya tidak kuat, pastinya dia tidak akan muncul kembali. Tapi kalau ada faktor hormon, terkadang di minggu ketiga sesuai sirkulasi pergantian kulit, yaitu sekitar 3 minggu sampai dengan 4 minggu dia akan tumbuh kembali flek. Nah, maka dari itu kita sarankan setiap 3 minggu paling tidak ya, sampai dengan 1 bulan sekali, ibu-ibu ini melakukan perawatan, yaitu untuk mengangkat sel kulit mati yang ada di wajah sama mengurangi flek yang ada di wajahnya. Itu sih Mbak Tisia dan Mbak Ulan. Jadi memang faktor hormonal itu sangat berperan, ultraviolet juga iya. Jadi itulah yang menyebabkan terkadang dia naik turun, kadang tipis, kalau kena panas dia menjadi hitam, kalau melakukan suntik KB itu juga kadang ikut menebal. Seperti itu nggih Mbak Tisia sama Mbak Ulan. Baik ya, tadi sudah dijawab untuk Mbak Nur dan Tisia tadi ya. Iya. Ya, dan Mbak Ulan dan Tisia tentang alergi ya. Sudah dijawab oleh Ibu Dokter dengan jelas ya, dengan panjang lebar. Baik, kemudian saya akan beralih ke masih banyak ini yang tanya. Ini dari belakang pakai 3346 ya, belakang pakai 3346. Langsung saya baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dari Mariono di Padanan, izin bertanya dok, apa bahaya dari penyakit lichen sclerosus? Penyakit apa nih? Ngerti yang ngomong ya? Mungkin ada ibu dokter yang tahu ini ya. Iya. Baik bu, tadi ya dari lichen sclerosus. Baik, kita semua dulu ya Pak Mariono ya. Jadi pakai dua pertanyaan biar ibu nanti menjawabnya sekaligus gitu ya. Kemudian ini dari belakang pakai 0857 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dok, saya Astri dari Cepu, mau izin tanya, saudara saya punya PAH. Apakah bisa tolong dijelaskan di mana nggak ada komanya. Bisa dijelaskan dan di mana tempat praktek dokter. Nah, jadi dua pertanyaan ini tentang toh ini bisa dijelaskan, apakah bisa hilang, tolong dijelaskan, dan di mana alamat praktek dokter. Nah, ya, oke. Gimana ibu dijawab dua pertanyaan ini bu ya? Dokter ya. Jadi yang pertama tadi penyakit apa tadi? Anu apa tuh? Lichen. Anu apa loh? Ya Pak, ini sebentar Pak, karena kita juga asing, jadi ibu dokter langsung menjawab ya, kan yang tahu persis tentang pertanyaan Anda. Baik Pak Midu, saya akan menjawab pertanyaan dari Pak Mariono. Ya. Wah Pak Mariono luar biasa ini, tahu diagnosis lichen sclerosus. Penyakit bahasa Latin ini. Iya. Biasa kan kalau masyarakat berupa keluhan gitu ya. Jadi memang lichen sclerosus itu memang penyakit peradangan ya, memang di area genital itu berupa bercak-bercak putih. Nah, bercak-bercak putih ini memang harus kita otomatis kita akan sulit langsung mendiagnosis. Pasti akan ada diagnosis diferensial terlebih dahulu. Nah, biasanya kalau putih-putih di area genital ini bisa kita DD dengan vitiligo. Cuman ternyata pada lichen sclerosus ini bisa berupa lepuh dan lain-lainnya ya, bisa disertai dengan itu. Dan untuk mendiagnosis ini pastinya akan memerlukan evaluasi lebih lanjut untuk memastikan apakah benar diagnosis tersebut adalah lichen sclerosus. Nah, kalau memang ada, ini sepertinya seperti penyakit autoimun, lebih ke UKK-nya ya, wujud kelainan kulitnya. Kalau standarnya sih hanya diberikan menggunakan terapi kortikosteroid seperti itu, karena ya rata-rata penyakit autoimun seperti itu. Tapi untuk tahu pastinya sebaiknya memang dievaluasi, karena biasanya pasien datang dengan bercak putih itu bisa macam-macam Bapak. Itulah kenapa kendalanya di puskesmas itu terkadang mendiagnosisnya itu terbalik, karena memang bercak putih itu bisa macam-macam, bisa tadi ya lichen sclerosus, bisa kusta, bisa panu, bisa vitiligo. Nah, untuk tahu pastinya maka dari itu kemungkinan nanti akan ada Zoom untuk seminar. Pemeriksaan fisik ya. Untuk mengetahui pastinya memang harus dilakukan tindakan dengan patologi anatomi. Kita lakukan biopsi ya. Biopsi lalu kita bawakan ke lab. Nah, seperti itu sih Bapak untuk mengetahui pastinya. Itu saja sih. Kalau untuk berbahayanya tergantung derajatnya. Kalau hanya bercak putih saya rasa tidak membahayakan, cuma secara kosmetik dia akan mengganggu. Tapi kalau ada penyakit-penyakit yang bisa
mengganggu organ dalam seperti lupus dan lain-lain. Nah, apabila ada stadium lanjut atau sampai lanjut ke organ dalam baru dikatakan berbahaya. Hanya saja pengobatannya itu memang perlu dievaluasi dan diagnosisnya dipastikan betul apakah benar lichen sklerosis atau bukan. Khawatirnya ternyata diagnosis yang lain sehingga pengobatannya tidak Salah sesuai. tembak ya. Iya, jadi kayak Salah tembak. iya, salah diagnosis. Nah, diagnosis itu dalam penyakit kulit harus yang utama dulu. Karena jika diagnosisnya itu salah, otomatis pengobatannya akan salah. Misalnya kalau yang banyak di masyarakat ya Pak Mido, misalnya seperti ini. Pasien-pasien dengan herpes, padahal itu sebenarnya bukan herpes. Nah, mereka sering bertanya langsung ke apotik dan diberikan obat asiklovir. Iya, obat herpes padahal itu bukan herpes Pak, hanya dermatitis penianata. Pengobatannya itu benar jauh berbeda. Jadi ya nggak sembuh-sembuh juga. Akhirnya datang ke saya, sudah dibeli ini dok. Nah, mirip sekali. Misalnya kayak gudik ya Bapak ya. Gudik, beberapa pasien ini pernah real, ini ada pasien ke rumah sakit didiagnosis dengan HFMD, hand foot and mouth disease. Memang mirip gejalanya, ada pelenting-pelenting di sela-sela jari. Nah, padahal pengobatannya juga sangat jauh berbeda. Sehingga iya, gatalnya akhirnya berbulan-bulan tidak sembuh-sembuh Bapak. Nah, itulah yang perlu diperjam teman-teman sejawat dalam hal mendiagnosis penyakit. Supaya apa pengobatannya? Karena ketepatan diagnosa itu mempengaruhi obatnya kan, eksekusinya. Iya, misalnya kayak bercak putih didiagnosisnya vitiligo padahal panu. Nah, panunya nggak sembuh-sembuh Bapak. Seperti itu nggih. Kemudian yang kedua tadi pertanyaannya tentang apa ya Bapak? Pak tentang toh di wajah. Ya, toh di wajah itu biasanya memang bawaan dari pasiennya bayi, walaupun ada beberapa kasus tertentu munculnya seiring bertambahnya usia. Nah, toh pun itu macam-macam. Ada yang berwarna hitam, ada yang berwarna merah, kadang ada juga yang namanya berwarna putih ya, nefus emelamicusnya. Jadi mirip juga sama yang penyakit lainnya gitu. Jadi perlu dianamnesis lebih lanjut itu sejak kapan. Jadi predileksi, UKK dan anamnesis yang menjurus atau tepat itu sangat diperlukan dalam ketajaman diagnosis. Nah, kalau toh benar-benar toh, nah di Padangan ini juga sudah tersedia laser. Karena susah Pak, jadi toh itu flek hitam, kadang-kadang yang bawaan bayi. Nah, itu pun dengan krim tidak akan sembuh. Iya, kalau bawaan ini susah juga. Iya, tapi Pak sekarang sudah ada metode laser. Iya. Nah, jadi sinar ya? Ya, benar sekali. Laser, ya? Benar. Nah, di Padangan itu juga sudah tersedia Bapak untuk menghilangkan toh, tato, melasma, juga mencerahkan kulit. Jadi sudah ada beberapa pasien yang tato dengan 2 kali laser itu sudah berkurang juga gitu. Hebat ya, ada sepadan juga ya. Baik, kita lanjutkan. Ini karena masih banyak yang masuk ini sehingga kemudian dari Tata ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tata di Bandar. Mau tanya cara mengobati atau menghilangkan bekas-bekas luka pada kulit kaki itu pakai apa ya dok? Menghilangkan bekas-bekas luka di kaki. Kemudian punggung saya juga ada beruntusan apa? Beruntusan Bapak. Mungkin punggung ada beruntusan sudah lama sekali, susah hilang. Apa ya diobati dengan apa ya dok? Nah ini jadi Mbak Tata di Bandar ini 2 pertanyaan, bekas luka di kaki dan beruntusan di punggung. Ya. Sebentar ya Mbak Tata, terima kasih untuk partisipasinya karena banyak pertanyaan yang masuk ini. Langsung saya bergeser ke nomor
Belakang 2997. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dokter mau tanya, saya Novi di Cepu. Kalau sakit jamur gimana ya dok? Bingung soalnya gatal sekali, apalagi kalau keringatan area misfi. Jadi kan malu dan risih kalau oke. Coba ini 2 atau 3 dok? Iya, satu lagi enggak Satu apa-apa. lagi apa ya? Kan pertanyaannya. Enggak boleh balik. Ini hampir sama. Jadi selamat siang, ini dari Ria Febrianti. Ria Febrianti di Cepu. Mungkin Mbak Ria Febrianti alamatnya bisa diperjelas ya Mbak. Saya pakai KTP nanti ya Mbak Ria Febrianti. Alamatnya ini hanya tertulis Cepu saja. Tolong disusulkan untuk alamat Anda yang lebih Cepu, mungkin ada RT RW ya. Ingin tanya dengan Bu Dokter, saya punya keluhan gatal dan bercak di selangkangan. Gimana pengobatannya? Oh, iya. Baik, mungkin itu dulu dok. Gini, biar bisa yang sekalian. dalam bersabar ya. Iya, untuk Mbak Tata ya, bekas luka di kaki sama punggung beruntusan. Bekas lukanya itu yang perlu kita tanyakan seperti apa bekas lukanya? Apakah iya. Karena bekas luka macam-macam. Macam-macam. Nah, apakah dia hanya bercak hitam? Biasanya kan kalau jadi kayak koin-koin creation itu hanya bercak-bercak hitam dan itu memang nggak sedap dipandang. Apakah bekasnya itu dia berupa scar? Scar itu bisa seperti bopeng. Nah, kalau bekas hitam itu lebih mudah Mbak Tata. Jadi hanya dengan penggunaan krim dan kita lakukan peeling itu biasanya sudah berkurang dengan baik. Nah, yang susah adalah bekas yang berupa bopeng. Nah, ini biasanya pada pasien-pasien yang mau daftar polisi, tentara. Oh, iya. Waduh, ini susah sekali. Susah sekali karena mengembalikan sempurna sesuai ciptaannya itu sulit sekali kalau sudah terjadi sekar. Tapi apakah pernah yang apa Bapak? Yang 2 tadi bisa disebutkan Pak? Kalau yang hiperpigmentasi atau hitam banyak Bapak. Banyak dan sekar pun banyak, terutama memang adik-adik yang mendaftar polisi atau tentara. Nah, kalau yang hitam ini, kalau pertama kita berikan krim whitening. Kalau tidak membaik atau pasien ingin lebih cepat, kita lakukan tindakan peeling. Dengan peeling lebih cepat lagi biasanya dengan tindakan laser. Kebetulan di RSUD Padangan juga sudah ada dan sudah beberapa kali sih. Nah, yang paling susah itu scar. Scar itu kalau scar itu dia tulisannya gimana sekarang? SCAR. Secara biasa scar. Jadi kalau dia ada bekas dekok, atau dia berupa bekas luka yang keloid, yang menonjol. Nah, kalau yang menonjol itu bisa kita lakukan dengan injeksi keloid atau menggunakan kortikosteroid. Itu biasanya sudah cukup baik. Tapi kalau memang terlalu bendol atau terlalu besar, bisa kita kombinasikan dengan operasi. Lalu kita suntik anti keloid. Intinya bisa diatasi semua. Bisa tergantung jenisnya dan penata laksanaan pun berbeda. Gitu. Kalau untuk punggung beruntusan ini sangat tidak jelas beruntusannya seperti apa gitu kan Bapak. Nah, kalau memang sangat mengganggu, beruntusannya kan bisa dari keringat buntut beruntusan, jamur pun beruntusan, itulah. Makanya sangat mirip-mirip UKK-nya. Nah, ketajaman diagnosis itu akan mempercepat penyembuhan. Nah, kemudian untuk pertanyaan Mbak Novi dan Mbak Ria tadi sama-sama yang masalah sepertinya sih ya, kalau Mbak Novi jamur ya, kalau yakin jamur sih bisa, nggak masalah karena bisa kalau area misfi itu atau keputihan pun kadang gatal, ya toh. Nah, Mbak Ria ini bercak. Nah, bercak itu bisa dari macam-macam juga sih, bisa dari jamur juga. Nah, kalau jamur itu pencetusnya apa sih? Adalah keringat yang berlebih. Memang area tersebut memang lembab, jadi mudah sekali terjadi jamur atau gatal. Nah, kalau terjadi gatal, pencegahannya adalah
menjaga kebersihan area misfi tersebut. Kemudian untuk pengobatannya pastinya diberikan anti jamur jika memang penyebabnya adalah benar-benar jamur. Nah kan bisa saja eksim di situ. Nah sama-sama bercak. Cuman itu beda Bapak. Eksim pun bisa di situ, dan biasanya kalau karena eksim dia lebih ke malam hari pada saat pasien istirahat dia gatal sekali dan mengganggu tidur. Tapi kalau karena jamur biasanya dia gatal itu pada saat berkeringat, lembab di situ mulailah jadi garu-garu. Nah itu kadang pasien mulai risih, mulai bingung kan karena kalau gatal pada di depan umum itu jadi bingung gitu loh Bapak. Jadi risau jadi kan bisa dari keputihan juga gitu loh. Kalau untuk keputihan pun juga penyebabnya macam-macam. Gitu nggih Mbak Novi sama Mbak Ria. Mungkin kalau bandel dengan pengobatan biasa jangan bisa periksa ke dokter, nggih. Baik. Ini langsung saja karena waktu semakin ya. Ini dari selamat langsung saya baca ya. Selamat siang, saya Ayu Lydia dari RSUD Padangan. Ayu Lydia dari RSUD Padangan ingin mengajukan pertanyaan kepada Dr. Dwi. Apa penyebab munculnya jerawat pada anak balita? Karena yang saya tahu jerawat biasanya mulai muncul pada masa pubertas. Bagaimana cara mengatasi jerawat pada balita? Ya, ini sejawat dong mungkin dari RSUD Padangan ini. Ya, pertanyaannya lebih susah Pak karena nakes. Diagnosis. Iya kan biasanya. Gimana? Ya sebentar ya Mbak Ayu Lydia ya dari RSUD Padangan, nanti akan dijawab. Oke. Ini satu lagi Bu Dokter ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nino, alamat Kuncen Padangan. Sebentar ya Mbak Nino, mohon maaf ini agak udah lama sih ya. Dok, ini nenek saya gatal sudah 3 mingguan. Gatal di area ketiak, selangkangan dan pantat, terasa gatal banget pas malam hari. Ini termasuk penyakit apa Dok? Dan apakah dengan diagnosa tersebut bisa tercover oleh BPJS? Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Mbak Nino. Mungkin untuk nanti bisa disusulkan alamat yang lengkap ya Mbak Nino ya, di Kuncen Padangan. Baik, demikian Dok. Dua pertanyaan. Oh iya, ya terima kasih Mbak Lydia. Ini kebetulan rekan sejawat di RSUD Padangan. Jadi jerawat pada balita. Nah, jerawat. Kenapa sih mungkin dibilang jerawat? Karena apa? Wujud kelainannya sama. Itu tadi sudah dibilang dari awal. Kelainan kulit itu semua mirip-mirip. Papul-papul, beruntusan-beruntusan. Nah, ketajaman diagnosis itu yang diperlukan dalam memberikan terapi, karena kalau tidak sembuh. Nah, jerawat pada balita sebetulnya itu tidak ada, itu karena bentuk kelainan yang mirip. Jadi jerawat nih ya, jerawat itu contoh lainnya ada yang namanya erupsi acneiformis. Erupsi acneiformis itu termasuk dari apa? Drug eruption atau alergi obat yang seperti jerawat, padahal bukan jerawat, gitu Pak. Iya benar. Itu efek samping dari obat. Nah, kalau pada balita itu biasanya berupa seperti TNPN atau transient neonatal post TNPN ya, transient neonatal post melanosis. Biasanya seperti itu. Memang bentuknya mirip jerawat, tetapi bukan jerawat. Iya, sebenarnya itu fisiologis pada usia-usia tertentu, cuman memang membuat bunda-bunda itu khawatir. Mungkin Mbak Is punya bayi, jadinya dia iya pakai jerawat gitu loh Bapak. Memang mirip kayak papul-papul, ya bentol-bentol, mirip jerawat di wajah, dan pengobatannya pasti sangat berbeda. Kalau pada TNPN ini biasanya kita berikan pelembab biasa, pembersihan, atau kortikosteroid seperti itu, kortikosteroid yang sangat ringan. Itu sih sudah cukup, nanti dia akan menghilang sendiri.
Nah, sedangkan kalau pada jerawat beneran beda lagi Pak, dan biasanya memang diderita pada orang-orang masa puber. Jadi predileksi usia, UKK, anamnesis itu perlu tajam. Tidak asal mendiagnosis memang mirip jerawat, tetapi bukan jerawat. Itu tadi, mirip panu, tapi bukan panu. Ternyata vitiligo, ternyata lichen. Seperti itu sih Bapak. Nah, gitu ya Mbak Ayu. Nah, kemudian untuk Mbak Nino, Dok, gatal 3 minggu di area ketiak selangkangan pantat pada malam hari, ingat. Ini ada kata-kata malam hari. Nah, predileksinya di daerah lipatan. Gatal malam hari, biasanya ini kalau tidak masyarakat kenal dengan gudik Bapak, atau skabies bahasa medisnya, bisa dengan eksim. Eksim juga bisa cenderung gatal malam hari. Seperti itu. Nah, ini perlu kita lihat lagi UKK-nya seperti apa. Apakah papul-papul atau apakah dengan plakat dan likenifikasi. Nah, kemudian kita tanya lagi, ada enggak keluarga yang gatal? Biasanya kalau karena gudik, pasti keluarganya juga ikut gatal. Tapi kalau karena eksim, tidak. Gitu gimana Nino? Nah, apakah tercover BPJS? Insya Allah sih tercover. Jadi ada kabar baiknya Bunda. Jadi jenengan bisa pengobatan atau ke dokter keluarga dulu, kemudian ke dokter puskesmas. Ya harapannya diagnosis tenaga kesehatan tersebut tepat sehingga pengobatannya juga tepat. Gitu Bapak, khawatirnya salah. Jadi karena saking banyaknya mirip-mirip tadi. Mirip sekali, benar Bapak. Sehingga ini jadi pengobatannya yang mana yang iya benar. Jadi perlu ketajaman klinis dalam mendiagnosis penyakit karena berhubungan dengan terapi. Kalau diagnosisnya saja salah, apalagi pengobatan, gitu Bapak. Tapi untuk di rumah sakit Padangan tadi yang berusaha spesialis kulit, ini apakah sudah banyak yang dia harus melalui prosedur rujukan dari puskesmas atau dokter umum tadi ya? Iya. Selama ini sudah banyak ya, sudah berlaku ya? Sebenarnya itu sudah berlaku Pak, cuman kendalanya memang yang perlu kita edukasi baik ke masyarakat maupun ke tenaga kesehatan setempat. Jadi kendalanya memang pasien itu sudah pengobatan lama, kemudian diberikan rujukan. Itu karena dianggap penyakit kulit itu ya memang yang harus diatasi di puskesmas, tidak boleh dilakukan rujukan. Sebenarnya kalau memang dengan tata laksana standar tidak bisa mengalami perbaikan, bahkan memberat. Kalau menurut saya sih tidak masalah diberikan rujukan, kecuali memang dari pihak BPJS Bojonegoro itu mutlak untuk tidak. Nah, ada beberapa penyakit yang mutlak tidak boleh dilakukan BPJS. Yang satu adalah kecantikan, kedua keloid, ketiga vitiligo. Itu mutlak oleh BPJS Bojonegoro, tidak boleh dilakukan rujukan, harus pasien umum. Tapi kalau penyakit-penyakit lainnya itu sepertinya masih ada keluasan, karena kan memang sakit gudik itu biasanya akan menengah ke bawah kan Pak. Gitu orang-orang yang nggak punya. Tapi kalau kecantikan itu kan memang kebutuhan tersier, itu mutlak sekali tidak bisa dengan BPJS walaupun ke puskesmas gitu kan. Gitu Bapak. Jadi apa saja yang jadi untuk masyarakat yang teman-teman sahabat 9. Jadi kalau misalnya ini mengalami gangguan kulit ya. Ini apakah harus tetap ke puskesmas dulu ya? Supaya kadang-kadang kan ada yang malas atau sungkan ya berobat ke puskesmas, sehingga biasanya dia ada yang baca internet. Baca internet keluarnya ini malah saya nggak yakin gitu, karena beda-beda. Kita misalnya internet itu ini misalnya ya, buah apa yang tidak boleh untuk penyakit gula itu jawabannya bisa beda-beda. Demikian untuk kulit, saya yakin beda-beda jawabannya di internet itu. Benar. Maksud saya lebih baik kalau bapak-bapak ibu-ibu misalnya mengalami gangguan apa saja yang berhubungan dengan kulit, itu sebaiknya ya ke puskesmas dulu lah.
atau Iya. terus ke dokter keluarga tadi ya. Kalau yang Benar. ini tuh langsung biar biar diatasi. Nanti kalau misalnya agak parah biar dirujuk. Ada Iya. rujukannya ke RSUD Padangan Nggih, itu ya. nggih, nggih, Bapak, nggih. Jadi saya katakan tadi bahwa banyak yang sungkan tadi loh. Atau Iya, tidak melakukan itu benar. gitu. Apalagi kalau area sensitif, Bapak, Iya. sungkan mereka. Bahkan pada saat diperiksa oleh dokternya Iya. sungkan. Lo mau gimana mau ngobati kalau tidak Iya, dilihat makanya, gitu. itu yang saya maksudkan agar teman-teman langsung saja ya untuk Nggih, ke nggih. ke puskesmas atau dokter keluarga ya, biar dirujuk ke RSUD Padangan. Nanti bisa ketemu dengan dokter Dwi ya, gitu ya. Baik, kemudian ada lagi ini dari belakang pakai 7489. 7489. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mudrika di Padangan RT 9 nomor 3. Dok, kita hampir 24 jam terpapar dengan udara AC. Kok kita? Gitu. Akhirnya kulit mudah kering. Ya. Mungkin dia 24 jam hampir berada di ruang AC gitu mungkin ya. Iya, benar. Akhirnya kulit mudah kering. Gimana cara untuk mencegahnya? Harus minum berapa liter sehari? Lotion apa yang bagus dan penggunaan berapa jam? Dan bagaimana kalau sampai terjadi penebalan dan gatal pada kulit? Terima kasih. Ya. Baik, untuk Mudrika, Pak Mudrika atau Mas Mudrika atau itu apa tadi? Moga Ibu ya. Moga Ibu untuk Ada lagi, Pak? Mungkin biasa. belum ini masih Iya. ini dulu satu Itu satu ya. yang Baik, karena Pak. ini juga saya kira banyak ini ya Nggih. kasus-kasus dalam AC ini. Iya, karena memang sekarang banyak ruangan ber-AC, nggih. Ya. Terima kasih Mbak Mudrika atau Pak Mudrika ya di Iya. Padangan. Ya, jadi AC itu memang menimbulkan udara jadi lebih kering sehingga berpengaruh terhadap kulit. Nah, gimana sih cara menjaganya agar tetap lembab? Benar, yang pertama harus banyak minum air putih, paling enggak 18 atau sekitar 1,5 liter sampai 2 liter sehari. Ya, Oke. Kemudian kita menggunakan pelembab atau lotion. Nah, pelembab apa sih yang baik? Nah, sebenarnya semua pelembab itu baik, hanya kita lihat apakah kulitnya sensitif atau tidak. Nah, biasanya kalau kulit sensitif, pelembab-pelembab yang mengandung parfum atau wangi itu nggak kuat kulitnya, jadi mudah sekali alergi. Bisa menggunakan pelembab-pelembab bayi yang biasanya didesain untuk kulit yang sensitif, bayi yang tipis saja tidak masalah. Jadi saya lebih menyarankan pada pasien-pasien untuk menggunakan pelembab bayi. Kenapa? Karena dia murah meriah gitu kan, mudah dicari, aman lah bagi kantong. Ya. Nah, seperti itu, okay? Jadi penggunaan lotionnya ya apabila terasa kering atau misalnya pada saat saya sih menyarankan supaya tidak terlalu boros. Nah, zuhur waktu sholat setelah itu bisa dipakai lagi gitu, karena kan pasti akan hilang pelembabnya. Itu ya Pak. Kemudian kalau tebal atau gatal. Nah, tebalnya ini seperti apa, gatalnya seperti apa itu tadi? Perkenalkan loh, ini Mbak Mudrika. Oh, Mbak Dari Mudrika. RSUD Padangan juga. Oh iya. Tapi Iya. kan Mudrika nama cowok atau cewek tanya nama Iya, Mbak. Ini baru benar. menyusulkan Nggih. WA-nya. Tebal atau gatal ini seperti apa? Karena ya gatal itu penyebabnya macam-macam, bisa dari jamur, ya bisa dari alergi. Nah, pengobatannya harus sesuai dengan diagnosisnya. Kalau jamur kita beri anti jamur, kalau eksim kita berikan anti alergi. Karena kalau kebalik itu tidak akan menyelesaikan masalahnya. Itu tadi seperti balik lagi Kayak sakit apa diobati apa gitu. Iya benar Bapak, jadi ya nggak mari-mari. Nggak ngefek ya. Nggih. Baik, terima kasih ya Mbak Mudrika ya. Tadi sudah jelas tentang apa yang Anda maksudkan, tadi sudah dijawab oleh Bu Dokter. Kemudian kita beralih ke 0812 ya.
belakang pakai 9515. Ini belum mencantumkan alamatnya ya. Selamat siang dan maaf baru mengikuti siarannya. Saya Sandy dari Cepu. Ya tolong ya untuk Sandy, mungkin nanti bisa disusulkan alamat yang lengkap ya di Cepu di mana. Mau tanya untuk kutil kelamin bisa sembuh gak ya? Untuk penularan apakah hanya lewat seksual saja? Pengobatannya dan pencegahannya bagaimana dok? Terima kasih. Salam sehat selalu. Ya. Iya, jadi ini yang belum dijamah ya dari tadi adalah penyakit kelamin. Dari tadi penyakit kulit semua ya, Pak. Iya. Nah, karena spesialis kulit kelamin pasti kelamin juga. Nah, kutil kelamin itu merupakan bagian dari IMS atau infeksi menular seksual. Oh, IMS. Iya. Karena infeksi menular seksual, pasti penularannya juga melalui aktivitas seksual. Jadi kadang pasien datang dengan kutil ditanya kapan melakukan, belum pernah. Berarti pasiennya bohong. Jadi ada anamnesis tertentu yang kalian boleh tidak percaya. Malu. Iya, mungkin malu ya. Nah, dan pastinya ya mungkin yang beresiko adalah pasien-pasien yang dia akan bergonta-ganti dengan pasangan seksualnya, Bapak. Nah, apakah bisa sembuh? Bisa. Namun terkadang bisa kambuh karena kan penyebabnya adalah virus atau human papilloma virus gitu Pak. Nah jadi ya seperti COVID, kalau dia pasien dengan imunitas yang baik terkadang tidak ada gejala. Makanya kadang-kadang gini, yang nakal misalnya yang sering gonta-ganti pasangan adalah suaminya, tapi yang kena kutil bisa istrinya. Nah mungkin karena apa? Imunitas sang suami lebih baik dibanding istri. Jadi kadang tidak mesti gitu Bapak, tidak mesti muncul. Ibaratnya kalau di COVID dia OTG-nya. Nah seperti itu. Nah pencegahannya adalah ya tidak berganti-ganti pasangan seksual, biasanya seperti itu. Dan penyakit-penyakit IMS, kenapa kita golongkan penyakit ini IMS? Ya karena biasanya hanya ditularkan melalui hubungan seksual saja. Kalau misalnya aman-aman saja tidak tertular pastinya. Gitu gimana Mbak Sandy? Baik. Ini juga sudah masuk dari nomor 0821321369. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari Ika di maaf, ini Ika di Kentong ya, mau tanya untuk gatal di kepala, apakah ada obat khusus dokter? Seperti ketumbi tapi bukan ketumbi. Terima kasih atas jawaban dokter. Dari Ika di Kentong. Iya. Oke. Ini itu dulu dok. Satu dulu ini masih. Gimana Bapak, ini waktunya sebenarnya sudah over. Apakah mau ditutup untuk Satu lagi nih ya? Satu lagi. Mbak Ika ini nggih. Jadi memang gatal di kepala. Itu tadi sudah dijelaskan dari awal. Yang perlu kita cari tahu adalah penyebab gatal. Nah, tapi jenengan tadi memberikan kata kunci yaitu seperti ketombe ya. Kalau ketombe ini berarti kemungkinan diagnosisnya adalah dermatitis seborrheic. Nah, obatnya seperti apa? Biasanya kalau pada pasien-pasien dengan ketombe atau dermatitis seborrheic ini biasanya kita berikan anti jamur. Karena dia ada kombinasi antara alergi dan jamur, biasanya kita kombinasi juga dengan anti alergi. Nah, tapi untuk pastinya apakah ini benar ketombe atau tidak, Mbak, sebaiknya memang diperiksakan. Khawatirnya nanti saya berikan saran ternyata beda. Karena untuk kasus-kasus tertentu, iya. Begitu, malah begitu, yang sering begitu memang. Iya, memang untuk kulit jadi dikasih obat nggak ngefek karena ya salah diagnosa. Iya, benar kan Bapak. gitu. Sebenarnya karena itu. Simpel, diagnosisnya sangat simpel, tapi karena salah dalam menegakkan diagnosa akhirnya tidak sembuh pasiennya. Iya.
Waduh, dokter saya sampai anu ini. Tadi saking asiknya saya sampai nggak lihat jam ini. Iya, benar Bapak. Makanya tadi saya ingatkan. Saya ingatkan tadi Saya pikir jam baru terakhir. baru saja ya, baru Iya, pertanyaan betul. 1 jam gitu ya. Iya. Oke, baik, terima kasih dokter. Mungkin sebelum kita tutup ada pesan dokter untuk sahabat sembilan untuk masalah Masalah kesehatan kulit. masalah kesehatan ini mungkin ada himbauan tertentu dari dokter untuk menutup acara ini. Iya. Baik Pak Midu, terima kasih atas kesempatannya Manggala 9 FM Cepu mengenai tema ini, yaitu mengenal kesehatan kulit dan kelamin. Untuk yang pertama kali adalah untuk kesehatan kulitnya. Yang pertama yang perlu kita lakukan adalah jaga kebersihan kulit supaya tidak mudah terjadi infeksi. Kemudian untuk dalam melakukan perawatan kulit sebaiknya disesuaikan dengan jenis kulit. Kalau ada masalah kulit, seandainya sudah mencoba melakukan pengobatan 1, 2, 3, sebaiknya dikonsultasikanlah kepada yang lebih ahli, yaitu dokter. Karena khawatirnya, karena beberapa pasien itu sudah membeli obat, akhirnya terjadilah efek samping justru dari obatnya. Itu juga sebaiknya dicegah. Kemudian untuk kesehatan kelaminnya sendiri, saya sarankan kepada masyarakat, karena di sini kemungkinan angka HIV-nya juga lumayan tinggi. Saya harapkan untuk menjaga kesehatan seksual agar tidak berganti-ganti pasangan seksual, jadi agar menjadi tetap lebih sehat, baik kesehatan kulit dan seksualitasnya. Begitu saja ya Bapak. Salam sehat kepada rekan semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik,